Di sini adalah konten kopi. Kopi itu punya makna yang besar bagi saya. Tapi intinya kopi itu salah satu media untuk bercerita. Itu suara kucing kenapa dah? Gak tahu kalian dengar atau enggak, tadi ada suara kucing. Nah, udah amat lah. Tadi selewanya kopi. Kopi yang punya sejuta makna bagi saya. Gak tahu bagi kalian itu gimana. Kenapa kopi itu mempunyai berjuta makna? Karena bagi saya itu ketika saya sedih ataupun gembira, saya bakal menikmati kopi. Contohnya sekarang. Ya, kopi. Dalam kehidupan itu mungkin kita pernah ya seharusnya pernah yang namanya ditipu oleh seseorang ataupun ditipu oleh harapan. Tapi ditipu ataupun tertipu itu kayak rasanya emang menyakitkan sih. Saya pernah tertipu teman, mungkin dia itu menganggap saya sebagai teman atau sahabat ya, dia menganggap saya sahabat, tapi sekarang ya dia nggak pernah ngechat saya, dia mulai sibuk dengan kehidupannya, dia nggak pernah ngabarin saya. Ya, saya kecewanya karena dia nggak ngabarin saya. Kita belah tentang yang tadi ya, kecewa itu emang menyakitkan sih, sangat menyakitkan bagi seseorang yang berharap ketinggian. Ya, kuncinya sebenarnya kita jangan berharap ketinggian. Emang kata Soekarno itu kita tuh harus bermimpi setinggi-tingginya. Jadi kalau misalnya kita jatuh, kita tuh nyangkut di pohon tuh, ikat di pohon ini. Ya nggak salah sih, tapi setiap kata, ucapan, perbuatan itu selalu ada salahnya. Bahkan benda itu pasti ada salahnya. Kalau kita cari ya, sama kayak manusia, sebaik apapun manusia itu, selama dia manusia, kita pasti bisa cari masalahnya. Kita mulai dari benda ya, kita cari kesalahannya. Obeng itu digunakan untuk memutar baut ya, obeng kembang atau obeng plus. Saya kebetulan punya nih. Obeng plus itu kan dipakai buat putar baut ya, bagus, fungsinya bagus ya, untuk membantu orang-orang memperbaiki sesuatu, membantu orang untuk membuka ini itu. Tapi apa kalian tahu, obeng itu bisa dipakai buat membunuh orang? Ya, bisa. Padahal obeng itu bagus ya, bagus banget malah, bisa bantu orang. Tapi ya kayak yang tadi saya bilang, benda ataupun orang ataupun perkataan itu bisa disalahkan atau bisa dicari kesalahannya kalau kita emang niat. Jadi kita bedah kesalahan saya, berharap ke seseorang ya, sampai saya kecewa karena dia nggak ngomong ke saya. Jadi kita ceritakan dia dulu kali ya. Dia itu seorang wanita dan saya seorang pria, jelas dari suara. Dia itu orang yang gembira dan ceria dan suka K-pop. Sementara pada saat itu saya sukanya anime. Bisa dibilang mungkin saya itu ibu ya pada saat itu, karena saya menggemari anime yang bergenre
apa sih, saya sampai lupa sekarang genrenya itu apa karena sudah lama nggak nonton. Slice of life atau school. Jadi slice of life itu semacam genre yang dilakukan sehari-hari gitu loh. School itu ya seperti katanya sekolah ya, kalau digabungin mungkin rutinitas anak sekolahan mungkin ya cukup. Pada saat itu saya kelas 2 SMP. Saya kenal dia dari kelas 1 karena pada kelas 1 dia suka banget ngurusin saya. Ya awalnya saya benci, tapi lama-lama jadi suka dan jadi suatu perasaan yang sulit untuk dijelaskan apa itu dan bagaimana sih harus mengatakannya. Mungkin cinta monyet ya. Jadi ketika saya SMP itu kan saya suka sama dia. Kelas 2 itu sudah mulai puncaknya. Kita suka bercerita, teleponan berjam-jam sampai di mana masa yang disebut dengan pandemi, di mana sekolah diliburkan, kota dikosongkan, jalan mulai sepi dan orang terkunci di rumahnya masing-masing. Di momen itu saya mulai merasakan yang namanya kesepian dan tidak punya teman. Saya kecewa kepada sahabat yang dia katakan saya sebagai sahabat ya, si cewek tadi. Saya kecewa karena dia nggak ada kontak saya selama beberapa bulan dan dia mengontak saya ketika gabut, mungkin dia bilang kayak gitu atau kangen. Saya kecewa di situ karena dia jarang menghubungi saya. Selama sekitar 2 tahun saya merasa kesal ke dia dan juga merasa sedih mungkin ya, kecewa gitu ya. Pertama kecewa sih, dia pernah bilang suka sama saya tapi dia kayak rasa sukanya tuh kayak nggak dipraktekin gitu loh. Beberapa tahun kemudian saya sadar itu salah saya, bukan salah dia. Dia tidak pernah kontak saya karena dia itu nggak nyaman, dia malu untuk kontak saya. Saya nggak bisa memahami perasaan seorang wanita. Ya saya seorang yang buruk dan ini sudah hari Minggu ya. Jadi kemarin ya beberapa jam yang lalu saya nongkrong. Saya bilang masalah ini juga kepada seseorang yang saya anggap buruk. Mungkin usia saya dengan dia itu beda sekitar 7 atau 8 tahun. Dia bilang kayak gini, itu salahmu karena kamu udah membuka, kamu kayak nggak mau mulai obrolan, kamu tuh laki-laki ya kan, dia bilang kayak gitu. Terus saya bilang, dia ini sayang sama saya nggak sih? Dia pernah bilang sayang sama saya, cuma saya rasa kayak dia nggak sayang karena dia itu lebih mementingkan dunianya daripada saya. Saya bilang kayak gitu ke guru saya. Guru saya bilang, kamu sudah pernah nyoba ajak narik dia dari dunianya? Guru saya bilang kayak gitu. Saya bilang belum. Ya terus dari mana kamu tahu kalau dia lebih mementingkan dunia daripada kamu? Saya diam di situ. Oh iya benar juga ya. Jadi guru saya bilang gini, kalau kamu pengen tahu dia itu keadaannya bagaimana, kamu tuh ya mulai ngobrol. Yang pertama ya sapa-sapa dulu, PDKT mulai dari awal lagi. Terus kamu berusaha narik dia dari dunianya untuk pembuktian kalau dia tuh sayang sama kamu atau enggak. Guru saya bilang kayak gitu dan saya ya berusaha menjalankan itu meskipun sekarang saya belum menjalankannya.
banyak hal terjadi sih. Sebenarnya kalau misalnya kita itu pasti punya salah ya, semuanya pasti, nggak ada yang nggak mungkin. Jadi kesalahan kita itu jangan disesali, tapi diambil hikmah. Mungkin boleh disesali, direnungkan gitu. Kita cari hikmahnya, kita cari poin-poin apa yang bisa diambil dari kesalahan itu sendiri. Iya, saya selama beberapa tahun, sekitar 3 tahun ya, setahun saya menjalani, ya 4 tahun lah, selama menjalani hubungan dan kekecewaan itu, saya mulai mengintrospeksi diri saya, dan benar, itu salah saya, bukan salah dia. Saya berharap tinggi ke dia. Saya awalnya gini, sebelum saya sadar itu salah saya itu mikir gini, kesalahan saya itu saya terlalu berharap tinggi ke dia. Itu kesalahan saya yang saya anggap. Ternyata enggak, itu kesalahan saya. Saya harus dibantu orang lain untuk menyadari kesalahan sendiri. Ya, itu cerita saya yang pertama. Dan saya pernah mau cerita juga ini. Jadi guru saya berharap kepada saya, mengharapkan bahwa saya itu bakal jadi ketua OSIS. Sementara banyak janji yang belum tercapai, bukan tercapai, ditepati ya. Tapi itu guru saya bilang untuk jadi ketua OSIS itu berat sih, bisa dibilang berat. Kenapa? Karena ya ada beberapa yang belum ditepati, tapi sudah nyuruh saya untuk menepati janji yang segede itu gitu loh. Janji saya pernah berjanji ke seseorang itu gini, saya bakal belikan dia terang bulan kalau dia ultah. Setelah dia ultah saya nggak bisa karena nggak ada uang. Saya undur setelah acara ini selesai. Setelah acara itu selesai saya nggak bisa beli karena nggak ada waktu, karena terang bulannya tuh bukanya malam. Ya sampai sekarang itu sudah sekitar 2 bulan ya. Terus sekitar 3 bulan yang lalu saya berjanji untuk membantu guru saya beli jaket. Sampai sekarang itu belum terbeli karena saya disibukkan dengan kegiatan OSIS saya. Dan guru saya bilang untuk dia berharap saya jadi ketua OSIS. Itu suatu di luar nalar dan suatu yang gak terpikir. Saya kira guru saya bakal bilang, kamu harus fokus gini dulu baru mikir ke lain dulu. Saya gak tahu maksud dari guru saya itu apa, pesan tersiratnya apa, belum terpikirkan sama saya. Kenapa dia bisa ngomong seperti itu? Tapi pasti ada hal positif di balik perintah dan harapan dia. Kalau dari saya sih sebenarnya oke-oke aja. Saya bakal berusaha buat jadi ketua OSIS. Meskipun saya waktu itu nggak pengen jadi ketua OSIS ya, karena bagi saya itu suatu hal yang berat. Banyak tugas-tugas saya yang terabaikan karena tugas saya sebagai OSIS. Banyak waktu terbuang karena OSIS. Banyak waktu terbuang untuk istirahat karena pekerjaan saya di OSIS dan pekerjaan rutinitas hari saya. Saya itu kalau misalnya lagi gabut kayak sekarang, itu saya bakal bikin story dan suatu kata-kata. Tapi itu sudah saya rubah karena saya sudah membuat channel Setawa. Ya, stop story WA. Jadi semua cerita, semua kata-kata saya ungkapkan di sini. Oh ya, saya lupa bilang. Jadi saya tinggal di Kalimantan. Terang bulan itu bisa dibilang martabak manis. Kalau di Jawa ya, di Jawa disebutnya martabak manis. Kalau tempat saya itu terang bulan, yang ada keju, ada
coklat atau rasa pandan atau apalah, kacang gitu. Terus martabak telur, martabak daging, seperti itu. Kesalahan saya itu banyak. Saya pernah berbohong juga kepada kalian penonton. Yang saya bilang kopi itu ternyata cuma energen jahe. Yang ini ya, itu energen jahe, bukan kopi. Saya tadi nyari kopi cuma nggak dapat, jadi saya memutuskan untuk minum ini aja. Jadi pelajaran yang bisa diambil itu dari sini adalah jangan langsung percaya kepada seseorang, apalagi dia orang baru. Orang baru mungkin terlihat baik di awal. Jadi ada seorang warga Indonesia berketurunan luar negeri. Orang tuanya itu ngomong gini, manusia itu kalau awal-awal kenal, 1 bulan kenal dia masih baik, tapi sudah beberapa bulan, semisal 3 atau 6 bulan, 3 bulan dia mulai kelihatan sifat-sifat bangsatnya. 6 bulan kemudian dia bakal menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Saya mendengar itu di podcast Deddy Corbuzier yang ada Cogen sama cewek cantiknya itu, yang terbaru. Habis Deddy Corbuzier nikah tuh ya. Ya, pokoknya deket-deket situ lah. Deket-deketnya Rhoma Irama ya, apa bodo amat aku. Kurang lebih dia kata-katanya kayak gitu. Jadi jangan langsung percaya sama seseorang yang baru kalian kenali. Oh ya, saya ingat cerita gini. Jadi ada orang rantau. Ini cerita zaman saya SMP atau SD, saya lupa ya. Ini cerita di TV, kisah nyata gitu loh, semacam kisah nyata, tapi bukan kisah nyata namanya, semacam 86 gitu lah. Jadi ada anak rantau, dia itu pengen nyari kerja. Dia entah bagaimana cerita, dia ketemu sama orang baru, kenalan, orangnya baik, obrolannya baik gitu, pokoknya orang baik lah disebutkan di situ. Terus orang ini bilang, kamu sudah kerja belum? Kebetulan gue lagi nyari kerja juga nih. Jawab si perantau. Terus orang baru ini bilang, oh kamu nyari kerja, mau tak bantu nggak? Saya punya kenalan, dia itu bule, katanya dia nyari orang yang bisa bantu dia sama jaga rumah. Kamu bisa nginap di sana, gajinya tinggi, gede loh. Oh iya, kalau kayak itu dibantulah gitu, ketemu sama si bule tadi buat jadi penjaga rumah sekaligus pembantu. Skip ceritanya ya, langsung aja. Setelah itu si anak rantau langsung kerja sama si bule ini. Bule ini gue lupa umurnya berapa, tapi intinya dia tua, bukan mungkin sudah kakek ya, tua pokoknya. Beberapa hari, nah si bule ini mulai aneh lah tingkah lakunya. Sampai suatu kejadian, si anak rantau ini hampir dilecehkan sama si bule itu selama ya hampir semingguan lah dilecehkan. Terus si anak rantau, karena dia merasa terancam, dia ngebunuh si itu bule, dan terjadilah kasus pembunuhan. Jadi ya pesannya ya, kalian jangan terlalu percaya dengan orang baru, jangan terlalu menilai orang secara cepat gitu loh. Maksudnya kalian nemu orang baik orangnya, padahal kan baru ketemu dia beberapa jam lalu, atau beberapa hari, ataupun beberapa minggu. Kayak kata orang tua si cewek tadi yang saya bilang, yang saya nemu kata-kata ini di podcast Deddy Corbuzier.
orang itu kalau masih sebulan dia masih baik, terus 3 bulannya dia mulai kelihatan bangsatnya anjingnya gitu. Di 6 bulan kemudian dia mulai nunjukin diri aslinya gitu ya. Kalian bisa contohnya, atau kalimat simpelnya tuh gini yang sering diucapkan ya, pepatah yang sering diucapkan tuh gini: jangan menilai buku dari sampulnya. Jangan kalian menilai seseorang secara dari luarnya aja, atau secepat itulah kan kalian menilai seseorang. Saya tuh minimal kenal orang tuh saya 3 bulan 2 bulan saya baru bisa menilai itu orang. Saya kalau menilai orang baru sebulan saya pasti bilang kayak gini, kalau menurut penilaian amatiran saya pasti bilang amatiran, karena saya baru menilai dia selama 1 bulan gitu. Saya nggak bisa percaya dengan orang baru. Bahkan saya itu ya, karena saya masih remaja menuju tahap dewasa, ketika ada seorang cewek nemuin saya, itu saya langsung berpikir dia siapa. Saya nggak langsung terpikir dia suka atau enggak ya ke saya nggak bakal mikir percintaannya, saya bakal mikir dia ini ngapain, apa tujuannya. Jadi dulu sempat ada satu cewek dari eskul tari di sekolah saya, dia tuh katanya tertarik sama saya, sempat minta foto. Baru ada teman saya bilang kalau ada anak tari suka sama saya. Dan saya sudah mulai berpikir, oh kayaknya dia yang pernah foto sama saya. Awalnya mungkin waktu itu pemikiran naif saya itu keluar, namanya juga ya saya masih SMK, mungkin ya mau dimaklumi. Saya langsung berpikir, oh ini cewek suka kali ya sama gua, atau saya mikirnya gitu, jangan bilang ini cinta gua, jangan bilang ini calon pacar gua nih gitu. Gua mikirnya gitu. Terus beberapa bulan kemudian gua sadar cewek yang suka sama gua itu dia emang sering minta foto ke orang lain. Dan gue sadar maksud kata suka yang dia bilang itu bukan suatu yang melibatkan perasaan cinta dan ketertarikan, cuma sebatas nyaman, suka aja gitu. Nggak sukanya tuh kayak pengen pacaran, enggak gitu. Maksudnya suka yang dilandasi awalan cinta, enggak gitu. Ternyata sukanya biasa aja. Saya pikir saat saya masih naif ya, itu semacam cinta gitu, ternyata enggak. Mungkin channel ini saya baru ngasih tahu ke teman saya satu orang, namanya Jidan. Untuk teman-teman yang lain saya bakal ngasih tahu mereka ketika channel ini sudah mempunyai 10 video. Dan untuk kedepannya saya bakal menjadi seorang yang suka bercerita dan membuat kata-kata, berisi waktu untuk membuat kata-kata. Iya, mending langsung ngomong aja. Awal kalimatnya apa ya? Tak perlu menilai seseorang secepat itu, karena manusia bukanlah suatu hal yang bisa dimengerti dengan hitungan jam ataupun hitungan hari. Gitu kali ya. Dalam kehidupan ini kita nggak mungkin bisa menilai orang 100% benar, dan kita nggak mungkin bisa menebak suatu hal itu 100% benar. Bahkan beberapa dukun itu ramalannya nggak benar cuy. Jadi ya wajar kalau misalnya orang salah gitu. Ini aja di quote saya, kesalahan itu bukan untuk disesali, tapi kesalahan itu untuk dipelajari secara positif ya. Masa lalu itu juga bukan untuk disesali, tapi untuk dipelajari.
Karena hidup kita tuh jalannya ke depan, bukan ke belakang. Jadi ketika kita naik motor atau naik mobil, kita nggak mungkin dong selalu ngeliat ke belakang terus, yang ada nanti kita kecelakaan. Jadi kita tuh sesekali harus lihat ke belakang, terus kita juga harus banyak melihat ke depan, ke masa depan. Oke, kita boleh melihat ke masa lalu, ke masa dimana kita salah, tapi itu hanya sesaat. Dan kalian belajar, misal kalian naik mobil, kalian itu melewati lubang dan kalian nabrak lubang itu, mungkin bagi mobil yang nggak terlalu terasa, tapi bagi motor yang lubangnya dalam itu bakal kerasa banget. Apalagi besoknya mati, itu bakal kerasa dek gitu. Mungkin mereka bisa jatuh di situ dan menyesalinya, tapi mereka pasti bakal jalan lagi ke depannya. Terus mereka bakal berpikir, gue nggak bakal lagi ngulangin kayak gitu, atau gue nggak bakal lagi deh kayak gitu lagi. Jadi intinya jangan mengulangin kesalahan yang sama. Seorang pelawak film film gitu, film tapi zamannya hitam putih yang belum ada suara. Mr. Chaplin, tahu nggak sih Chaplin itu yang hitam putih, yang biasa pakai jas, yang ngelawak pakai gerakan, nggak pakai mulut. Jadi Chaplin itu dia pernah ngejokes atau ngelawak satu kali, dia ngelawak terus orang ketawa, terus dia pakai lawakan yang sama kedua kalinya, orang ketawa, ketiga kalinya sedikit orang ketawa, keempat kalinya hanya beberapa orang ketawa, dan keempat sedikit banget yang ketawa, mungkin bisa dibilang hitungan jari aja. Terus dibilang, jika Anda bisa berhenti tertawa pada jokes, pada lawakan yang sama, terus kenapa Anda bersedih dengan satu hal yang sama gitu. Dia bilang, ya gimana ya, karena ambil hikmahnya lah. Jadi dia bilang tuh gini loh, kan penonton ketawa sekali, dua kali, terus dia nggak ketawa-ketawa lagi, nggak lucu lagi gitu loh. Jadi kenapa kalian merenungkan kesalahan kalian, padahal kalian sudah merenungkan itu berkali-kali? Kenapa? Atau karena renungan kalian belum selesai? Manusia ya nggak salah sebenarnya kalau kalian merenungkan masalah kalian dan mengambil hikmah positifnya. Tapi banyak orang merenungkan masalah sampai berpikir untuk bunuh diri, berpikir untuk mengakhiri hidup ini, berakhir dengan berpikir untuk apa sih sebutannya, untuk banyak hal. Gue bingung untuk menyebutkan itu apa, saking banyaknya. Oh iya, buat kalian apa ya, buat kalian yang di luar sana, ingat masa kecil kalian yang mungkin pernah jadi Ultraman, atau pengen jadi Power Ranger, atau pengen jadi Bobo Boy, atau pengen jadi Ninja Hattori, atau pengen punya Gundam gitu ya. Jangan lupakan masa kecil kalian, karena menurut saya masa kecil kalian itu kalau kalian bedah lebih jauh dibalik keinginan kalian yang masih pemikiran kanak-kanakan, itu mempunyai suatu motivasi atau suatu makna yang luar biasa dalamnya. Saya dulu pengen jadi Power Ranger, apalagi Power Ranger merah, karena menurut saya Power Ranger merah itu keren dan juga hebat ya. Ketika kita masih kecil kita pengen jadi itu ya, kenapa nggak besar kita contoh sih ke Power Ranger merah? Saya mikirnya gitu dulu, sekarang beberapa waktu lalu lah. Oh iya, Power Ranger merah cool,
saya mulai jadi cool, meskipun orang bilang saya malah jadi cuek jutek ya, tapi itu pendapat orang lah ya. Kalau orang, ya kata guru saya, kalau ada orang yang menjatuhkanmu gak usah didengarkan. Tapi bagi saya, ketika ada orang yang menjatuhkanmu, ambil hikmah positifnya. Itu bagi saya. Mungkin itu saja. Saya beragama Islam. Saya lupa mengucapkan salam. Luar biasa, kesalahan sebagai seorang pemula yang baru masuk agama. Enggak deh, gue sudah masuk agama sejak lahir. Belum ada di DO di agama gue ya. Gue belum sempat ganti agama di kakak maupun di KTP. Ya gue belum punya KTP deh. Ya intinya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lu belum close video ini? Apa karena lu nyaman mendengarkan bacotan selama 31 menit ini? Oke. See you next time. Apa itu artinya gue nggak tahu. Ya ini sudah malam, sekitar jam 2-an. Konbawa. Apa sih? Ohayo, konnichiwa, ohayo, konbawa. Apa sih selamat tidur tuh? Gue lupa selamat tidur tuh apa. Sudah, bye bye.